Lanjut Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi untuk memvalidasi. Sekarang untuk kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan Bapak Ibu 450 menit minimal per hari. Dan Bapak Ibu, kegiatan tersebut bisa dipilih di situ Bapak Ibu di jenis lapor. Di jenis lapor itu tidak harus dipermasalahkan kita pilih apa. Kalau semua itu nanti akan muncul semua. Kalau misalkan spesifik yaitu waka dan atau di situ munculnya apa. Adapun Bapak Ibu, kalau misalkan kegiatan tersebut tidak ada sama sekali yang sesuai dengan jabatan dan tupoksi Bapak dan Ibu, pilih yang mendekati. Bapak Ibu, pilih yang mendekati. Jangan kita permasalahkan ini pilihnya apa. Bapak Ibu bisa memilah-milah sesuai dengan jabatan dan tupoksi Bapak dan Ibu. Itu untuk kegiatan. Intinya Bapak Ibu, intinya sekarang karena pembiasaan, Bapak Ibu sarankan semuanya melaporkan aktivitas yang dikerjakan hari itu. Minimal 450. Adapun nanti ada salah-salah sedikit dan belum sempurna, nggak jadi masalah Bapak Ibu. Seperti melaporkan, melampaui batas kewajaran, nggak apa-apa, diterima saja dulu, nanti sambil dikasih pengarahan. Kalau misalkan ke depannya jangan seperti itu. Dan tadi juga ada yang bertanya, saya menjelaskan tadi kalau lapor, 1 kali lapor tidak boleh lebih dari 360. Dan Bapak Ibu bingung, kenapa? Kan katanya 450. Betul Bapak Ibu, kita melaporkan aktivitas minimal 450 per hari. Tapi kenapa lapor aktivitasnya 350 1 kali lapor aktivitas? Karena aplikasinya mungkin masih memicu ke golongan KCD. Setiap kali lapor aktivitas 1 kali itu tidak boleh lebih dari 360. Kalau lebih dari 360 akan terbaca melampaui batas kewajaran. Itu Bapak Ibu, maksudnya untuk Bapak dan Ibu itu minimal 450, tapi jika melaporkannya satu kegiatan 450 itu akan melampaui. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada kegiatan jumlahnya 500-600 menit, Bapak Ibu laporkan jangan 1 kali lapor. Di 2 kali atau 3 kali lapor. Bapak Ibu ya, untuk mencari aman tidak ada catatan seperti melampaui batas kewajaran. Bapak Ibu ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu, aktivitas? Izin bertanya Bu. Aktivitas dulu ya. Mangga Pak. Oh ya, bentar Bu, ini ada beberapa. Oh, siapa dulu ini? Sebentar. Ada beberapa Bu, ini ada yang pertama terkait dengan patokan menit ya. Tadi kan disebutkan bahwa 9.000 menit untuk 1 bulan. Kemudian kalau dihitung rata-rata berarti 450 menit per hari. Ya. Ini yang kita patokan itu 9.000 menit per bulannya atau 450 per harinya. Soalnya kalau misalnya ternyata kurang dari itu kan berarti maksudnya kalau hari kerja 1 bulannya kurang dari 20, apakah ke 9.000-nya atau ke 450-nya? Ya Bapak Ibu. Supaya kita kan sekarang menghitungnya manual ya, kalau untuk ini masih manual, tapi dilihat saja di akhir itu ada di dashboard, ada nggak perhitungan menitnya sudah muncul tidak? Kalau selama ini saya belum muncul, jadi dihitung sendiri. Mudahlah, sehari pokoknya Bapak Ibu minimal 450 berarti mencukupi. Jadi kalau misalkan hari kerjanya itu dihitung itu 9.000 menit itu 20 hari kerja ya Pak ya. Tapi kalau misalkan hari kerjanya kan nggak sama, ada yang 18, ada yang 19 misalkan, ada yang 22, itu melebihi. Intinya Bapak dan Ibu sehari 450 menit minimal. Adapun nanti kurang dari 20 hari, diperhitungkannya beda lagi, tidak 9.000. Tapi apabila Bapak Ibu ragu karena takut,
Jadi 1 hari boleh Bapak Ibu dilebihkan dari 450 untuk mengantisipasi perhitungan barangkali perhitungan kita mah sudah cukup, merasa cukup, tapi perhitungan aplikasi bisa saja belum memenuhi. Contohnya saya ada tugas tambahan, ada yang pokok ya, yang utama. Bapak Ibu lebih baik mengutamakan tugas utamanya, jangan yang tambahan. Karena kalau tambahan itu nanti dinilainya kalau valid, kalau tidak valid tidak mendapatkan nilai, Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu untuk mengantisipasi kekurangannya itu, misalkan gimana kalau 1 hari tidak cukup 450 karena ngajarnya hanya 2 jam, 3 jam misalkan. Bisa ditambahkan dengan kegiatan yang lainnya, merencanakan pembelajaran dan lain-lain. Adapun sampai tidak ada, kurang dari 450 sehari, berarti nanti ditambahkan di hari-hari berikutnya. Bisa saja kan di hari ini kurang dari 450, di hari berikutnya lebih dari 450. Atau ada kegiatan di Sabtu Minggu. Di Sabtu Minggu, masukkan saja, yang penting ada bukti pendukung. Makanya Bapak Ibu sekarang tugasnya Bapak dan Ibu yang penting senang selfie. Itu dulu Bapak Ibu ya. Ya itu, dapat dipahami ya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan masalah aktivitas? Ya, ini Bu Santi dari Bu Diana Tasliman, SMA 1 Cirebon, Bu Santi. Ya. Tadi sebenarnya udah dijawab sih sama Bu Santi. Saya tadinya mau nanya gini, kan di Sabtu Minggu kadang guru kan ada kegiatan LDK, pramuka, eskul dan sebagainya. Itu kan sedangkan kita kan hari kerjanya Senin sampai Jumat. Nah, itu Sabtu Minggu berarti bisa dimasukkan ya Bu Santi? Bisa Ibu, bisa sekali Ibu, terus, Mangga. Bu Santi kan kita kan sebagai pembina eskul itu kan dari jam 6 sampai malam Bu Santi kadang. Itu jadi perhitungannya bagaimana Bu Santi? Ibu kalau misalkan kerjanya dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam berarti berapa jam tuh Bu? 12 ya. 12 jam. Boleh 12 dilaporkan berarti, semua Bu. 12 berarti dikali 60 menit. Berarti berapa? Tuh 12, 7.200 bukan? Kita salah. 720. Ya, boleh Ibu dibagi hanya 45 menit ya. Kalau hari kerja, hari-hari biasa, kalau 45 menit itu perhitungan untuk ngajar, Bu. Ya, kalau yang lainnya 60. Kalau yang lainnya 60. Jadi Ibu gini. Kalau ngajar. Jadi gini, Ibu misalkan eskul dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, 12 jam. Boleh Ibu dilaporkan semua, misalkan Ibu foto pada saat eskulnya, misalkan eskul pramuka, Ibu foto pada saat memberikan materi. Ya Bu ya, memberikan materi, 1. Kedua, Ibu ke lapangan, belajar semapur atau apa, itu foto lagi. Ya, udah praktek. Terus ada lagi foto apa? Nah, boleh Ibu hanya melaporkan 450 sesuai dengan minimal, boleh 12 jam dilaporkan semua boleh. Karena memang Ibu melaksanakan itu sampai 12 jam. Tapi melaporkannya jangan sekaligus. Dari jam 6 sampai jam 6 lagi. Jadi Ibu dibagi-bagi, misalkan 1 kali laporan Ibu lagi ngasih materi tentang apa, tentang dasar dharma pramuka misalkan, itu dilaporkan misalkan 360 menit, boleh 1 kali laporan. Keduanya Ibu di lapangan pada praktek, mempraktekkan semapur misalkan, itu 360, udah cukup Bu 2 kali laporan. Jangan 720 dilaporkan 1 kaligus, nantinya tidak bisa atau ada catatan melampaui batas kewajaran. Ya, terima kasih. Terus kedua, menitnya Bapak Ibu, menitnya dipilih saja, misalkan dalam eskul dipilih di situ
menitnya berapa. Misalkan menjadi pembina eskul menitnya hanya 45 menit. Nah, tapi dalam pelaksanaannya Bapak dan Ibu 12 jam. Jadi boleh 245 menit tapi outputnya diganti. Misalkan satu kali laporan itu 180, berarti outputnya diganti 4. Nanti laporan kedua lagi misalkan outputnya 5 menjadi 45 kali 5 berapa. Itu Bapak Ibu. Ya. Terus Bu Santi mau tanya lagi, tadi kelupa ya, apa ya? Pembuatan modul ajar. Kita kan guru itu modul ajar itu kalau nggak salah 300 menit ya. Terus RPP itu 300 menit. Itu tuh RPP setahun atau RPP setiap ngajar Bu Santi. Misalnya per KD kayak gitu, per kompetensi dasar 3.1 misalnya 2 kali pertemuan. Itu kan dibuat RPP-nya itu per RP per KD atau per semester Bu Santi. Pilihan di situnya berapa Bu? Membuat nggak ada pilihan kalau nggak salah ya di situ. Tapi di situnya lumayan juga tuh 300 menit. Terus bikin program semester, program tahunan juga besar itu. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ibu di situ kan ada poin-poinnya. Kalau nggak salah guru itu ada 5 poin. Poin pertama melaksanakan pembelajaran sebulannya berapa menit, merencanakan pembelajaran berapa menit, terus melatih siswa berapa menit. Itu tinggal dirinci aja Ibu. Kalau memang rincian itu sudah terpenuhi, tapi masih ada kegiatan-kegiatan yang lebih dari itu, nggak apa-apa diinikan saja. Yang penting sekarang mah Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu itu mau melaporkan kegiatan yang dikerjakan hari ini, dan langkah-langkahnya paham dulu, gitu Bapak Ibu. Lebih dari 450 menit sehari pun nggak masalah, karena minimal. Tapi Bapak Ibu, tapi kita bukan robot. Sebenarnya kalau saya Bapak Ibu ya, kalau pengalaman saya itu boleh melaporkan kegiatan 1440 menit. Berarti saya boleh melaporkan 24 jam sehari. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, kita bukan robot. Masa satu hari satu malam laporan aktivitas kerja terus, kapan istirahatnya, kapan tidurnya, dan lain-lain. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mangga itu mah variasi aja sama Bapak dan Ibu. Kalau memang kegiatan mengajar sudah mencukupi 450, ya sudah, menurut Ibu sudah, ya sudah. Tapi kalau memang saya bukan mengajar ini, masih ada kegiatan-kegiatan lain, mangga laporkan. Dan untuk mengantisipasi kekurangan-kekurangan menit, jika masih kurang, perhitungannya mungkin saja perhitungan manual kita sudah merasa tercukupi, tapi perhitungan di aplikasi bisa saja masih kurang. Itu Bapak Ibu. Terus ada pertanyaan. Kita tuh kan ngajar, terus selfie terus, kadang minta murid untuk foto kita. Jadi kadang banyak yang komplain Bu Santi, kita tuh apa ya? Jadi nggak ada waktu untuk fokus ngajar, katanya harus selfie, harus ini. Terus jadi ada beberapa guru yang tidak mau melaporkan, maksudnya tidak mau mengisi TRK karena biar aja lah katanya. Pengen tahu katanya dipotong berapa sih katanya gitu. Oke, gitu. nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Tugas kita, Bapak Ibu, menyampaikan apa yang diinstruksikan dari atas. Mau itu PNS-nya mau melaksanakan atau tidak, yang penting informasi-informasi sudah disampaikan. Bapak Ibu ya, semuanya sudah tersampaikan. Baik itu, saya juga belum merasa benar, Bapak Ibu sama-sama belajar. Itu Bapak Ibu, yang penting informasi-informasi yang kita dapat itu sudah tersampaikan. Adapun guru atau PNS yang belum mau melaksanakan, ya mangga. Kita tidak bisa ini, yang penting kita sudah menjelaskan, menyampaikan apa yang kita dapat. Perhitungannya bingung juga Bapak Ibu ya sekarang kalau ini, karena memang kalau guru belum ke TPP karena masih pembiasaan. Tapi jangan salahkan kami ketika nanti ada pemotongan, karena kalau saya sendiri Ibu sudah berlangsung lama, TPP saya tidak pernah 100% karena sudah dipotong dari review 360, kuesioner, aktivitas harian, KIMOB, dan juga dari IKI Bapak Ibu. Jadi saya tidak pernah
tidak pernah mendapatkan TPP 100%. Itu Bapak Ibu. Mangga itu pembinaan saja sama kepala sekolah Bapak Ibu. Karena yang kalau aktivitas harian, emangnya kan sekarang kan kita kan TPP-nya 1.750.000. Nah, ketika ada pelaporan seperti ini, maksudnya ada pengisian TRK, apakah akan lebih dari 1.750.000 atau emang tetap segini? Sementara segitu Bu. Tapi diharapkan naik. Semuanya juga bukan hanya Bapak dan Ibu. Saya juga ingin naik Bapak Ibu. Dan saya mengharapkannya TPP naik, tapi tidak ada TRK. Gitu. Biasanya kalau ada pengaruh nih, misalnya 1.750.000 jadi 2.500.000, kayaknya semangat Bu Santi ngisinya itu. Pengennya sih Bu, pengennya. Saya juga pengennya naik Bu. Ya mudah-mudahan Bu ya, lihat saja ke depannya. Kalau saya pengennya naik 100%, tapi tidak diharuskan untuk mengisi TRK. Betul, ya berharap ya Bu ya, berharap sekarang melaksanakan saja dulu, toh mungkin nanti kalau misalkan itu mungkin gimana kebijakan di atas. Bapak Ibu itu untuk aktivitas. Sekarang ke IKI Bapak Ibu, masih banyak yang bertanya gimana dan gimana Bapak Ibu. Bukannya saya memang kalau inginnya sih benar di awal ya Bapak Ibu ya, tapi karena kita juga masih belajar dan saya juga bukan guru, membuat video itu seperti apa, saya juga kadang-kadang bukan YouTuber juga, kadang-kadang walaupun biasa bicara di depan, tapi kalau udah di kamera itu kadang-kadang bingung sendiri gitu ya. Belajar saja Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu, video itu video sendiri, bukan video dari hasil download dimasukkan, dilaporkan untuk IKI kita. Mau benar atau salah, yang penting kita lapor saja dulu Bapak Ibu. Yang penting jangan sampai melenceng. Kita belajar sedikit-sedikit ya Bapak Ibu ya. Nanti ketika kita sudah melaksanakan dan mungkin nanti di atas juga akan mengevaluasi. Oh iya, yang pahamnya, yang sudah paham berapa persen, yang belum paham berapa persen, mungkin nanti dievaluasi dan dari atas harus seperti apa. Itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya pesannya kepada Bapak Ibu fasilitator, Bapak Ibu tolong dari mulai bulan Agustus, tanggal 1 Agustus, tolong diharapkan semua guru PNS di luar P3K ya Bapak Ibu ya, semua guru PNS sudah melaporkan aktivitas harian dan sudah melaporkan IKI, minimal aktivitas harian 450 menit per hari. Kalau misalkan Bu Santi sekarang dari tanggal 1 sampai dengan tanggal minggu pertama ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 masih pada bolong, gimana itu kurang menitnya? Nggak apa-apa Bapak Ibu, kalau misalkan masih seperti itu, yang penting dari mulai sekarang tanggal 12, berarti dari mulai tanggal 8 itu masih bisa laporan, Bapak Ibu dari mulai tanggal 5 itu 5 Agustus masih bisa dilaporkan, dari mulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 31 Agustus, mohon dipenuhi dan dikejar kekurangannya. Yang tanggal 1 sampai dengan tanggal 4-nya bolong, berarti kurang berapa menit? 450 kali 4 misalkan, jadi berapa? 1.800 menit kurang, kita tambah di hari-hari sekarang. Jadi hari-hari sekarang itu ditambahkan kegiatannya lebih dari 450 untuk menutupi kekurangan yang tidak terlaporkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Syukur-syukur dari tanggal 1 sudah semuanya melaporkan. Ini bagi yang belum melaporkan, Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Izin bertanya Ibu. Boleh, mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Ibu, ini ada titipan pertanyaan. Contoh Boleh. untuk aktivitas inisiatif dan kerjasama itu seperti apa ya Bu? Kalau Ya. inisiatif itu kan Ya, ada saya di jelaskan poin ya. tambahan. Iya Bu. Ya, saya jelaskan Bapak Ibu. Nanti sekarang lanjut saja ke inisiatif. Bapak Ibu, saya juga pesan ke Bapak dan Ibu,
Selain tugas tadi yang 450 menit, dan ini juga masuk ke jumlah 450 menit, tapi selain itu yang belum disinggung di sosialisasi juga, ini saya pengalaman di saya Bapak Ibu ya, dan ini mudah-mudahan bisa diterapkan di Bapak dan Ibu ketika nanti sudah pengaruh ke TPP, Bapak Ibu sudah terbiasa. Ada 3 kegiatan yang wajib Bapak Ibu ikuti. Untuk saya ya, tapi saya lanjutkan ke Bapak dan Ibu, barangkali ini pengaruh juga untuk Bapak dan Ibu. Pertama, Bapak Ibu, inisiatif kerja. Kalau Bapak dan Ibu adanya di tambahan, kalau saya di utama. Bapak Ibu, untuk inisiatif kerja, saya tidak bisa menjelaskan inisiatif itu seperti apa. Karena saya juga bingung, kalau inisiatif kan berarti inisiatif dari kita. Bapak Ibu, kita belajar saja, misalkan kalau saya membuat logo jangan lupa KIMOB, itu inisiatif saya. Atau monitoring absensi presensi tiap hari, itu inisiatif. Nah, Bapak Ibu bisa ini ya, bisa ada gambaran ya, seperti itu inisiatif. Yang penting Bapak Ibu inisiatif kerja minimal 1 kali dalam 1 bulan. Itu Bapak Ibu. Di tugas tambahan adanya. Jamnya di situ tertera 45 menit. Mangga kalau misalkan saya membuat inisiatif ini lebih dari 45, misalkan 90 menit, tinggal ditambahkan saja. Outputnya 2. Itu minimal inisiatif kerja 1 bulan, dalam 1 bulan 1 kali. Yang kedua, Bapak Ibu, komitmen. Bapak Ibu izin setiap pagi saya melalui kepegawaian dan sekarang ditambah ke grup fasilitator sekolah, saya selalu mengingatkan KIMOB-nya. Nah, Bapak Ibu, pertama komitmen itu hari Senin, Bapak Ibu jangan lupa KIMOB-nya dan jangan sampai terlambat karena masuk ke nilai komitmen. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk aktivitas komitmen minimal 4 kali dalam 1 bulan ada aktivitas komitmen. Dari mana aktivitasnya? Dari kalau di sekolah dari upacara bendera hari Senin. Upacara bendera hari Senin. Tapi Bapak Ibu kalau untuk saya upacara apel pagi, kalau saya di sini nggak ada upacara apel pagi itu dilaporkannya bisanya di hari Senin. Kalau dilaporkan di hari Selasa, Rabu, Kamis itu tidak bisa. Nanti akan muncul laporan aktivitas ini hanya bisa dilaporkan di hari Senin. Maksudnya, walaupun melaporkannya pas hari Jumat di rapel, tapi tetap disimpannya di hari Senin. Itu untuk upacara. Minimal 4 kali dalam 1 bulan laporan upacara harus dilaporkan masuk ke nilai komitmen. Yang ketiga, Bapak Ibu, kerjasama. Kerjasama minimal 4 kali dalam 1 bulan. Kerjasama dari mana? Dari rapat-rapat, Bapak Ibu, rapat, briefing, kayak seperti ini. Ini masuk kerjasama, Bapak Ibu nanti melaporkan apa ini bintek, sosialisasi, tak apalah melalui Zoom meeting. Waktunya disesuaikan, mangga mau 2 jam ataupun 3 jam. Di screenshot saja, nanti terakhir kita buka semua kameranya untuk di screenshot ya, untuk laporan kita semua. Ya. Itu Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih banyak Ibu. Yuk, mangga. Ada lagi? Bu, mohon dicatat ya Bapak Ibu yang 3 tadi ya Bapak Ibu, inisiatif minimal 1, kerjasama minimal 4, komitmen minimal 4. Mohon dicatat. Iya. Mangga lanjut Bu Santi. Pak Oki. Yuk. Ya Bu Santi. Kalau misalkan kita sehari melebihi 450 kan katanya bisa buat nambel yang kurang-kurang ya Bu ya? Mohon. Berarti maksudnya bisa buat tabungan gitu ya Bu Santi? Karena di grup kan tabungannya di bulan itu ya Pak. Tabungannya di bulan itu, bukan bulan berjalan. Jadi gini Bapak Ibu, yang ini mah belajar dari saya ya Pak Bu ya, belajar dari yang saya yang sudah duluan melaporkan. Jadi saya itu melaporkan minimal 360 per hari. 1 bulannya itu 7.200 minimal. Tapi ketika ada yang sampai terlewatkan di hari tersebut tidak bisa dilaporkan karena kegiatan harian itu, aktivitas harian itu maksimal 7 hari setelah kegiatan. Setelah
lewat dari 7 hari akan putih kotaknya, tidak bisa melaporkan. Contoh, sekarang tanggal 1, 2, 3, 4 itu sudah tidak bisa dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Tapi bisa ditutupi di hari-hari sekarang yang masih bisa dilaporkan. Bapak Ibu misalkan tanggal 1, 2, 3, 4 tidak melaporkan, kejar hari-hari sekarang, jangan pas 450 melaporkannya, tapi dilebihkan untuk menutupi 4 hari itu. Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Halo? Paham, Bu. Halo, paham ya Pak Oki ya? Siap, Bu, paham, Bu. Santi, Ya. mau tanya, Ya. untuk mencek Boleh. nilai TRK kita, itu dari mana ya Bu Santi? Maaf, saya kan baru masuk nih Bu Santi. Nilai TRK gimana Bun? Maksudnya, kan kita udah ngisi nih dari tanggal 1 sampai tanggal 12. Nah, kita untuk mencek nilai TRK kita udah mencapai 1000, mencapai berapa menitnya itu dari mana Bu Santi? Lihat dari mana? Ya, sementara ini Bapak Ibu di akhir bulan di dashboard kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya? Tapi yang saya amati itu belum keluar Bapak Ibu untuk mencek ini, paling yang keluarnya itu inisiatif sudah ada belum, komitmen sudah ada belum, kerjasama sudah ada belum, tapi jumlah menitnya belum terlihat. Jadi Bapak Ibu wayahna setiap hari dihitung saja Bapak Ibu. Ya, dihitung manual saja. Oh, gitu Bisa ya. lah, misalkan kegiatannya 450, berarti berapa jam? Misalkan dari KBM 8 kali 45 berapa gitu. Nanti kurangan dari KBM-nya dari aktivitas yang lain. Bu Santi, boleh bertanya Bu Santi? Boleh sangat Bapak, Oh mangga. iya, kebetulan saya Komarudin Walaupun dari hanya Tempat Zoom, tapi 3. kita bisa Iya, Bu. bertatap muka. Mohon maaf saya baru Mangga, join, Pak. baru tahu linknya. Saya itu kebetulan sebagai koordinator yang memvalidasi 6 guru, Pak Buya. Kemarin ada kegiatan, Bu. Fasilitatornya ada nggak Pak? Fasilitator apa, Bu? Kan di sekolah itu ada 5 koordinator, Bapak fasilitator Bu. juga. Mau Iya, koordinator Bapak memvalidasi 5. fasilitator. Iya. Nah, kemarin itu ada yang mengajukan mendampingi siswa Bapak sebagai apa sekarang Pak? sebagai koordinator, Bu, yang memvalidasi. Oh, bukan fasilitator Pak. Bukan, yang koordinator yang 5 orang tuh tiap di sekolah ada 5 koordinator, Bu. Fasilitatornya ada nggak Pak? Fasilitatornya Ini untuk fasilitator Pak. Tapi nggak apa-apa, sok mangga Pak, mangga. ya nggak apa-apa. Guru itu memberikan mendampingi siswa di tugas aktivitas utama tuh, Bu, melaksanakan tugas tambahan, membimbing dan melatih peserta didik, tapi ada notifikasi tidak wajar katanya, Bu, karena melebihi 300 menit. Nah, itu gimana, Bu? Mohon Pak. Ya, sementara ini mah terima saja dulu. Nanti ini teh sebenarnya fasilitator yang menjelaskan. Nggak apa-apa. Nanti disampaikan ke yang bersangkutan. Kalau misalkan membimbing siswa nih Bapak, misalkan membimbing siswa dalam 1 hari ya, misalkan lomba ya, membimbing siswa, misalkan lomba ke Bandung. Lombanya sih mungkin 2 jam 3 jam, tapi perjalanannya kan dari jam 6 sampai jam 6 sore misalkan ya Pak ya, 1 hari ya, malahan mungkin sampai malam. Nggak masalah Pak Bu. Tapi laporan aktivitasnya jangan dari jam 6 sampai jam 6 sore, berarti 12 jam, jadi dilaporkan 1 kali laporan, Pak. Jadi dibagi-bagi saja, misalkan 1 kali laporan membimbing siswa dalam kegiatan lomba matematika di Bandung, misalkan ya, 1 kali laporan, 360 menit misalkan. Tapi karena sampai malam, ya laporkan lagi 300 menit gitu dengan foto yang berbeda Pak. Misalkan bikin fotonya itu ada 2, 3, 4 lah gitu Pak. Jadi jangan 1 kaligus sehari gitu Pak. Dalam 1 hari itu bisa melaporkan 3-4 kali laporan supaya tidak melampaui batas kewajaran. Itu mungkin Pak. Tapi di aplikasi kan sudah ada, Bu, yang mendampingi siswa mengikuti kegiatan itu 450 menit, Bu. Kita tidak bisa milih, Bu. 450, ya. Tapi karena mungkin Pak, mungkin aplikasinya itu masih kalau memang
memang ada pilihan yang 450 menit, nggak apa-apa, laporkan saja 450 menit. Adapun nanti ada catatan seperti itu nggak masalah. Itu aplikasinya Bapak Ibu harusnya sih minimal 450 menitnya sudah minimal. Tapi mungkin aplikasinya masih memicu ke golongan KCD, Pak. Kalau KCD kan 360 menit minimal. Jadi kalau lebih dari 350 menit akan melampaui batas kewajaran. Mungkin itu belum keedit, Pak, sama pengembangnya mungkin. Siap, Nggak apa-apa siap, kalau siap. memang pilihan yang 450 menit, Ya. laporkan saja walaupun ada kata-kata tersebut. Siap. Terima kasih Bu Oke, Santi, Pak. terima kasih. Bapak, ini fasilitatornya ikut nggak, Pak? Ikut Zoom nggak? Aduh, saya belum paham. Di sekolah tuh ada 5 koordinator, tugasnya itu memvalidasi Iya, guru-guru. betul. Betul kalau Masih- validasi, tapi ada satu orang fasilitator, Pak. Belum tahu. SMA 3 siapa fasilitator? Neng dicek, Neng, SMA 3 fasilitatornya. Ada lagi, Pak, Bu? Tadi ada yang ngangkat tangan. Ibu izin bertanya kembali, Bu. Boleh? Mangga. Ini terkait dengan karena kemarin sempat lihat di leger gaji ada di leger TPP ya Bu ada persentase. Nah, kemarin kan sempat bertanya juga ke Ibu itu dari Kemob, dari aktivitas dan lain-lain. Itu ada persentase khusus nggak sih Bu tiap-tiap poinnya itu? Ada, Pak. Ada, tapi nanti sementara pokoknya gini, Pak. Itu semua dari Kemob. Ada Bapak Ibu semuanya ada presentasinya ya Bapak Ibu ya, semua nilai TPP itu kalau saya yang sudah pengaruh ya Pak ya, saya sudah pengaruh itu TPP diambil dari Kemob, kuesioner, review 360, laporan aktivitas harian, lalu IKI itu ya Bapak Ibu ya, ada yang belum tersebut enggak? Itu ya Bapak Ibu itu. Tapi presentasinya nanti diinfokan ya Pak ya. Yang penting itu Kemob, kalau Kemobnya banyak yang bolong-bolong akan terpotong. Kuesioner tidak ngisi akan terpotong. Review akan terpotong dari teman sejawat. Itu semuanya. Tapi presentasinya nanti barangkali saya salah menyampaikan karena kalau guru-guru belum ya Pak ya. Berapa persennya nanti kalau sudah ada info saya infokan ulang karena barangkali tidak sama dengan kami. Tapi dari 5 poin itu Pak ya, Bapak Ibu ini karena Zoom-nya terbatas, jadi waktunya tinggal 5 menit lagi. Nanti mungkin kapan-kapan kita bertemu muka langsung ya Bapak Ibu ya. Ya, siap. Ada informasi yang lain. Mangga. Ya, sebentar Bu Santi sebentar. Ya, boleh. Mohon. Iya, ini sedikit. Berarti untuk aktivitas utama itu tidak ada batasan minimal ya Bu ya? Menitnya itu. Misalnya Maksudnya minimal asal 450 selama boleh satu melaporkan lebih hari dari itu 450. 450 menit bisa ditambahkan dengan aktivitas tambahan. Boleh. Mohon. Ya. Iya, berarti tidak ada batasan ya. Gitu. Berarti berapa saja Ya, di betul. aktivitas utama. Mohon. Tapi kita jangan bukan robot. Makasih. Ya Bu, gitu aja. Siap. Mohon. Iya. Pak Asep, mangga. Pak Amin. Ya, matur Bisa nuhun. kedik, mangga lah. Aduh. Ayo wakpas Mas. Pamit saya dulu ya. Sami-sami Ibu. Pamit saya dulu. Pak Asep suara. Oh iya, Pak Amin dulu. Pamit dulu, mangga Pamit. Baik, terima kasih Pak Haji, Bu Santi. Untuk guru, Ya. untuk inisiatif dan kerjasama, itu kan di tugas tambahan ya Bu ya? Mohon. Di aktivitas tambahan. Nah, saya buka, itu kan pelapornya semua. Kemudian jenis kegiatannya masih seperti tugas aktivitas tambahan Bu. Belum ada inisiatifnya tuh. Jangan lupa dipoto. Ada Pak, ada inisiatif. Pak Bu, iya waktunya diingatkan sama Pak Udin. Makasih Bapak Ibu, waktunya ini kita buka dulu kameranya untuk laporan saya dan laporan Bapak dan Ibu. Siap. Di screenshot dulu Bapak Ibu, mangga siapa yang mau screenshot siapa saja. Ya, mangga Pak Bu. Dikirim di grup aja Pak Bu. Ya. Sebelum ini.
Ampura, ampura. Nggak apa-apa. Mangga yang berkesempatan screenshot, mangga kirim ke grup. Nggak apa-apa, banyak juga. Tinggal pilih aja mana yang paling bagus menurut Bapak dan Ibu nanti untuk laporan. Bapak Ibu intinya kita belajar sambil jalan Bapak Ibu ya. Intinya semua PNS mau melakukan aktivitas harian minimal 450 menit. Mangga diatur saja. Lebih dari 450 menit itu untuk antisipasi per hari apa per minggu. Barangkali salahnya perhitungan kita. Itu Bapak Ibu ya. Senang selfie lah Bapak Ibu ya untuk laporan, untuk bukti kita pendukung kita. Itu Bapak Ibu mungkin sudah ya Bapak Ibu ya, cukup sekian dulu. Nanti insya Allah saya jadwalkan ke depannya untuk bertatap muka langsung Bapak Ibu ya. Karena saya punten sekarang masih disibukkan dengan membagikan SPMT-nya P3K dan juga memilah-milah SK P3K yang belum dapat dan juga perbaikan SK P3K. Insya Allah saya jadwalkan untuk bertemu muka ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf karena waktu Zoom-nya terbatas, ini katanya tadi 5 menit sudah barangkali langsung tertutup. Saya akhiri, mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu mohon dimaafkan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, mangga. Terima kasih Bu Santi. Sami-sami Bapak, mangga. Ini apa Putri yang nelpon? Ini sinyalnya udah. Teman bagaimana?